Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan Muslim untuk menunaikan sejumlah amalan nifsu sabyan atau peringatan malam ke-15 di bulan Sa'ban. Pada tahun ini, malam Sa'ban jatuh pada Sabtu 24 Februari 2024. Nifsu Sa'ban adalah hari yang mulia dalam Islam untuk memperbanyak ibadah dan amalan. Sebab pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ampunan dan 300 pintu rahmat. Jika Muslim memohon ampunan atas dosa-dosanya, maka Allah akan menghapuskannya. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti dikutip dari Nahdlatul Ulama. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril telah datang kepadaku pada saat malam nisfu Sa'ban. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, pada malam ini dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Oleh karena itu, bangunlah dan dirikanlah sholat, serta angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit. Kemudian Nabi bertanya, apakah arti malam ini? Jibril pun menjawab, malam ini telah dibukakan 300 pintu rahmat dan pintu ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa sekalian orang yang tidak menyekutunya dengan sesuatu, kecuali seorang ahli sihir, tukang ramal, orang yang suka bermusuhan, orang yang suka mengadu domba, pemabuk, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang memutuskan silaturahmi, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Tak hanya memohon ampunan, Muslim juga dapat memohon permintaan lain. Sementara jika Muslim melakukan ibadah dan amalan, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam sebagai berikut. Apabila tiba malam nisfu Sa'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Amalan nisfu Sa'ban sebagai berikut. Yang pertama, membaca doa nisfu Sa'ban. Muslim dianjurkan membaca doa sebanyak mungkin ketika nisfu Sa'ban. Selain itu, dapat pula membaca doa nisfu Sa'ban seperti yang tertera dalam kitab Maslakul Akhyar karya Mufti Betawi Sayyid Utsman bin Yahya, yang artinya, wahai Tuhanku yang maha pemberi, Engkau tidak diberi. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan pemberi segala kekayaan dan segala nikmat, tiada Tuhan selain Engkau. Kekuatan orang-orang yang meminta pertolongan, lindungan orang-orang yang mencari perlindungan, dan tempat aman orang-orang yang takut. Tuhanku, jika Engkau mencatatku di sisimu pada Lauh Mahfuz sebagai orang celaka, sial, atau orang yang sempit rezeki, maka hapuskanlah di Lauh Mahfuz kecelakaan, kesialan, dan kesempitan rezekiku. Catatlah aku di sisimu sebagai orang yang mujur, murah rezeki, dan taufik untuk berbuat kebaikan.
karena engkau telah berkata sementara perkataanmu adalah benar di kitabmu yang diturunkan melalui ucapan Rasul utusanmu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang ia hendaki di sisinya Laul Mahfud. Semoga Allah memberikan sholawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca surat Yasin 3 kali. Amalan nifsu Sa'ban berikutnya yang dapat dilakukan adalah membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Yasin pertama diniatkan untuk panjang umur dalam kondisi taat dan patuh pada Allah. Yasin kedua diniatkan untuk menolak bala seumur hidup. Sedangkan Yasin ketiga diniatkan untuk meminta kekayaan dan kecukupan selama hidup. Selain surat Yasin, Muslim juga dapat menambah surat lain dalam Al-Quran untuk dibacakan ketika malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga, berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam As-Sunan dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam mengungkapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyarankan Muslim untuk berpuasa ketika nisfu Sa'ban. Namun, puasa ini merupakan ibadah sunnah, artinya tidak menimbulkan dosa bila tidak dikerjakan, tetapi menambah pahala ketika dilakukan. Apabila tiba malam nisfu Sa'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Yang keempat, sholat sunnah. Amalan lain ketika nisfu Sa'ban adalah menunaikan sholat sunnah yang dianjurkan, seperti sholat hajat, sholat taubat, dan sholat tasbih. Yang kelima, beristighfar. Muslim juga dianjurkan mengucap istighfar sebanyak-banyaknya ketika nisfu Sa'ban, sebab tidak ada Muslim yang luput dari dosa. Maka dari itu, Muslim perlu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ampunan. Hal ini tertuang pula dalam hadis riwayat Syahid Muhammad bin Alwi dalam Itmilnanul Qulub sebagai berikut. Istighfar merupakan amalan utama yang harus dibiasakan orang Islam, terutama pada waktu yang memiliki keutamaan seperti Sya'ban dan malam pertengahannya. Yang keenam, membaca 2 kalimat syahadat. Amalan lain yang dapat dilakukan adalah membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. Syahadat merupakan kalimat mulia dan sangat baik dibaca kapanpun dan dimanapun, termasuk ketika nisfu Sa'ban. Hal ini tertuang dalam kitab Itminanul Qulub bi Dzikri Alamil Ghuyub karya Syahid Muhammad bin Alwi sebagai berikut. Seyogyanya seorang Muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususnya pada bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Yang ketujuh, perbanyak zikir. Amalan nisfu Sa'ban yang terakhir adalah berzikir. Dalam zikir, Muslim dapat mengucapkan tahmid dan takbir sebanyak 100 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat Nabi sebanyak 100 kali dan zikir-zikir lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.